Jadi gini Mas, apakah Ya. warga Gadungan itu berbahaya untuk dulur-dulur kita di perantauan atau tidak? Nah itu bisa jadi Mas, ada kemungkinan bisa berbahaya, bisa saja tidak berbahaya. Kalau misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencaksilat Indonesia, salam seduluran Selawasi. Nah kali ini tempat kediamannya Cang Gunung digrebek salah satu YouTube dari dulur anggota Persaudaraan Setia Hati Tratelur dari Nganjuk Mas gitu. Iya. Nah YouTube-nya tersebut apa namanya YouTube-nya? Rizal Azhari. Dari PSHT. Untuk dulur-dulurku yang belum nengok, yang belum lihat channelnya YouTube-nya Mas Rizal Azhari PSHT, kunjungi saja lho. Apa itu link YouTube channel dari Mas Rizal Azhari PSHT, betul Mas? Itu ya. Jangan lupa tekan tanda subscribe, lonceng, dan jangan lupa share loh, karena di dalam videonya Mas Rizal tersebut ini terdapat video yang sangat mengedukasi sekali, khususnya untuk dulur-dulurku warga Persaudaraan Setia Hati Trate dan pencak silat di Indonesia ini. Dulur-dulur, kali ini saya berada di rumahnya Mas Ibas, channelnya Cang Gunung. Saya grebek ya rumahnya, dan kali ini saya akan membahas warga Gadungan aja. Oke Mas, Gadungan. oke. Soalnya kan spesialis Gadungan, spesialis warga Gadungan. Jadi gini Mas, Iya Mas. kalau menurut Mas Ibas itu gimana warga Gadungan itu? Nah, jadi itu warga Gadungan ini akhir-akhir ini sepi kok masalah ini Mas. Tidak ramai seperti yang kemarin-kemarinnya itu ya. Nah, mungkin dari segi warga Gadungan kan juga mungkin juga tahu di YouTube ataupun di media sosial yang lain ya kan Mas. Kalau mengaku-ngaku dari warga Persaudaraan Setia Hati Trate ataupun pencak lain kan itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Nah, mungkin warga Gadungan yang suka mengaku-ngaku, yang mengeklaim dirinya warga, entah itu warga PSHT, entah itu warga pencak silat yang lain istilahnya ngomong, mungkin dia juga melihat Mas di YouTube. Oh, kalau mengaku-ngaku itu tidak boleh ataupun apa, kan ini hari-hari ini kan makin sepi kan Mas warga Gadungan. Nah begitu. Mungkin lihat di YouTube sudah kena mental. Nah iya Mas, sudah kalah mental ataupun kalah apa itu ya, kalau istilahnya ngomong ya harus proses dulu lah Mas. Iya. Jangan sok mengeklaim ataupun mengaku warga Gadungan dulu kan yang kemarin-kemarin kan marah sekali kan Mas. Iya. Sampai berani datang ke latihan, terus sampai berani apa itu melatih siswa, sampai berani disalahgunakan. Nah Jadi gini Mas, apakah Ya. warga Gadungan itu berbahaya untuk dulur-dulur kita di perantauan atau tidak? Nah itu bisa jadi Mas, ada kemungkinan bisa berbahaya, bisa saja tidak berbahaya. Kalau misalkan Mas ya, yang berbahayanya itu bagaimana? Nah itu yang berbahayanya itu biasanya menyalahgunakan Mas, menyalahgunakan tentang mengatasnamakan organisasi. Nah itu bahayanya Mas, menyalahgunakan. Terus yang tidak berbahayanya bagaimana Mas? Misalkan ada yang kemarin itu Mas ya, yang sebelum lebaran itu ada terciduknya warga Gadungan 26 tahun, sempat menjadi ketua ranting. Oh ya, di Kediri itu ya? Nah yang ada di Kediri itu, entah itu di Kediri atau di mana, saya sendiri pun juga kurang paham Mas, tapi dari dulu infonya itu ada di Kediri sana. Nah itu dia sebuah pengabdian yang sangat luar biasa Mas. Menurut saya sendiri, menurut Cang Gunung itu orang yang sedang terjun di dalam sebuah organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate sampai 26 tahun. Padahal dia sendiri itu belum warga, tapi pengabdiannya itu sangat is the best kalau menurut Cang Gunung. Betul kan Mas? Nah 26 tahun, 26 tahun, bayangkan Mas, 26 tahun itu sebesar anak muda kan itu. Iya. Nah, dia masih terjun dalam sebuah organisasi padahal dirinya sendiri belum warga.
tapi dilihat dari apa itu caranya dia itu ingin benar-benar menjadi bagian dari persaudaraan Setiahati Terate, bisa dibilang orang tersebut itu bisa mengesahkan sudah berapa banyak orang, kan tidak dimanfaatkan. Nah itu bisa dibilang pengabdian yang sangat terpanjang warga Gadungan. Nah jadi iya Mas, benar. Jadi istilahnya ngomong, ada sisi buruknya juga ada sisi positifnya, sisi baiknya. Nah sisi baiknya begitu Mas, dia tanpa pamrih, istilahnya ngomong, dia terjun di sebuah organisasi tanpa embel-embel, tapi dirinya sendiri pun belum warga. Nah itu mungkin bisa menjadi sebuah suri teladan atau pembelajaran untuk kita yang sudah warga, betul kan Mas? Nah jadi bisa mencontoh lah. Jadi pengabdian di PSHT itu bukan dari baju, lambang ataupun apa, tapi pengabdian itu dari hati Mas, betul-betul harus dijalani dengan keikhlasan hati. Nah di situ ada yang mengaku ada persaudaraan Setiahati Terate, namun pada akhirnya dia manfaatkan organisasi, itu ada Mas, ada. Tapi yang namanya warga Gadungan dimana-mana pun pencaksilat tidak boleh. Nah, iya Mas, karena dalam tujuan positif. Nah tidak boleh. Iya Mas, karena bukan semudah itu PSHT mengasih materi, mengasih senam jurus, mengasih apa, tidak semudah itu Mas, harus betul-betul proses ikhlas dalam hati, betul. Belum lagi kalau ada yang dulu-dulu yang apa itu yang keras gitu. Nah itu kalau sebuah tanggapan yang macam begitu itu tergantung Mas, tergantung dari warga persaudaraan Setiahati Terate. Semua apa itu, semua karakter dulur kan masing-masing kan ya. Ada yang galak, ada yang lemah lembut, kadang ada yang suantai tapi dia memperhatikan tapi malah mematikan. Nah gitu kan, karakter dulur itu kan berbeda-beda. Nah begitu. Jadi kalau pesan-pesan buat dulur-dulur yang ada di perantauan Mas, iya Mas, pesan-pesannya itu gimana agar apa itu waspada dengan warga-warga Gadungan seperti ini yang apa itu yang ke arah yang negatif? Ke arah negatif? Iya. Oh ya, pesan dari Cang Gunung, kalau menemukan seseorang yang mengaku dirinya warga persaudaraan Setiahati Terate, alangkah baiknya itu janganlah ditindak kerasi Mas, karena di Indonesia sendiri kan ada hukum sendiri kan Mas. Nah diingatkan, jadi 1 kali diingatkan, 2 kali diingatkan, nah 3 kali kalau masih belum bisa menerima ingatan kita misalkan. Nah ini untuk yang perantauan adalah, nah itu entahlah, itu diajak ke tempat latihan, terus apa disuruh diajak sambung ataupun sambung persaudaraan, mengenal rasa antara tali saudara antara dulur kan bisa. Nah di situ kan nanti akan kelihatan warga benar atau warga bukan. Nah begitu kan. Jadi kalau di ini Mas, apa itu biasanya di perantauan itu banyak sekali Mas orang yang mengaku-ngaku warga, itu biasanya cenderungnya di perantauan. Memang betul, biasanya disalahgunakan kalau di perantauan itu. Nah di situ. Kalau buat apa itu warga Gadungan sendiri, misalnya warga Gadungan atau yang mau menjadi calon warga Gadungan itu gimana? Maksudnya gimana Mas itu Mas? Maksudnya pesan-pesan buat yang mau menjadi warga Gadungan. Pesan, iya. Siapa tahu ada yang nonton. Iya Mas. Nah ini pesan-pesan untuk orang yang suka mengaku ataupun mengeklaim dari warga persaudaraan Setiahati Terate ataupun pencaksilat yang lainnya. Semua itu perlu proses dan perlu perjuangan. Jadi tidak semudah apa yang kita harapkan, ngaku-ngaku sajalah biar aku dihormati. Tidak. Lihatlah adik-adik yang sekarang ini masih pelatihan di persaudaraan Setiahati Terate. Jadi di situ itu pengorbanannya sangat luar biasa Mas, dari segi mental, dari segi fisik, ya kan Mas. Nah, dari segi waktu, dari segi niat, dari finansial. Nah, finansial pun juga. Nah, di situ itu kalau memang betul-betul
adik-adik yang sedang menjalani pelatihan PSHT kalau tidak niat kan protol kan mas, oleh-oleh kan orang karu-karuan lah tadi mungkin. Nah jadi inilah himbauan untuk warga Gadungan, jangan mengaku-ngaku saja, tunjukkan rasa cintamu itu terhadap suatu pengorbanan di latihan PSHT. Nah begitu mas. Kalau memang cinta kan harus berjuang gitu mas. Nah, iya mas, harus berkorban. Jadi jangan sok cinta, aku mau PSHT lah, bisa ditelusuri karena bukan warga. Nah itu kan juga bohong kan mas, itu juga membohongi diri sendiri dan orang lain, jadi merugikan diri sendiri itu hasilnya nanti. Nah. Nggak ada untungnya juga ya. Nah di situ man, nggak ada untungnya, nggak ada, wah repot lah urusan dalam segi bohong-bohong mas ya, gitu. Ya mungkin cukup ini saja yang bisa kami sampaikan dengan channel YouTube Cah Gunung. Dan buat dulu yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaselat, salam bersama.